Ya oke, balik lagi sama gua Felix, dan hari ini ya akan ada bahasan khusus. Dan sebelumnya gue bilang kita sudah, untuk teman-teman Kristen, kita sudah memasuki masa prapaskah hingga Paskah. Semoga bisa menjalani puasa pantangnya dengan baik dan benar, karena ada sebuah yang berkesinambungan nanti di bahasan kali ini. Tapi sebelumnya kita nge-review dulu yuk hasil kemarin malam Eropa ya, tengah pekan ini banyak pertandingan yang lumayan seru, dan minggu ini juga bakal banyak. Oh, sekarang ntar gue kasih bonus preview deh buat pertandingan perkembangan para pemain-pemain kita yang di luar negeri. Yang pertama dari Liga Champions dulu ya. Klaster 1 untuk leg pertama. Liverpool sesuai dugaan menang 2 gol tapi tipis. Masih bisa dibalas sih, bisa dibalas lagi nih. Mungkin Leipzig bisa seperti Atalanta ya, memberi kejutan di Anfield. Lalu kemudian Barcelona PSG lebih mengejutkan 1-4. Ini misi mustahil dan mission impossible buat Barcelona di tengah kecompang-campingan skuadnya, terus di tengah kesulitan finansialnya mereka harus mengalahkan PSG di leg kedua dengan hanya modal 1 gol. Apakah bisa? Ya segalanya masih bisa, tapi kita harus lihat bagaimana musim ini betapa unggulnya PSG. Dan gue melihat ya, gue sorry to say untuk para P-nya Barca Indo atau Indo Barca-nya yang di founder oleh Coach Justin, sorry to say, gue harus bilang Barcelona tidak akan memenangkan apapun musim ini bersama Koeman. Dan musim depan kalau Messi cabut, masa kegelapan mereka akan dimulai. Sevilla Dortmund 2-3. Yang gue bilang ini gue jujur salah, karena yang gue bakal unggulin Sevilla, ternyata malah Dortmund menang dengan Haaland menjadi pembedanya di sini. Lalu kemudian yang mengejutkan lagi adalah Porto ngalahin Juve 2-1. Tipis banget ngalahinnya. Untungnya Juve selamat berkat gol Chiesa ya, karena gol keduanya golnya Chiesa ini akan menjadi gol yang jadi modal penting untuk mereka main di leg 2 di kandang sendiri di Allianz Juventus Arena. Dan gue bilang ini bisa jadi milik Juve, tapi kita tuh bahasannya beda lagi ya, tuh masih nanti mungkin 2 mingguan lagi. Nah, kita lihat hasil kemarin nih dari kloter pertama yang main. Kiev bro, sesuai dugaan imbang 1-1. MU menang telak di Turin 0-4. Spurs juga menang luar biasa ya 1-4. Yang kejutan nih PSV ternyata kalah sama Olympiakos 4-2. Dan kalau buat PSV mah ini kekalahan yang bisa dibalas balik nanti di Philips Stadion. Slavia Praha Leicester, ini kaget juga ya, Slavia bisa menahan Leicester 0-0. Young Boys Leverkusen juga bikin kejutan. Pasukannya Peter Bosz ini kalah tipis 4-3, yang masih bisa potensi dibalas juga nanti di Bayer Arena. Red Star yang udah kehilangan 1 pemain di kartu merah masih bisa ngimbangin Milan. Tapi ini modal baik, karena Milan cuma butuh 0-0 atau bisa ngegolin 1 aja untuk lolos. Braga Roma, ya ini sih Roma udah bisa dibilang udah di atas angin. Jadi Braga sorry to say, karena ada pemain yang kartu merah ya, gue bilang ya udahlah, ini bakal jadi milik Roma. Krasnodar Zagreb, ya Dinamo Zagreb ini ya, gue udah bilang ini Dinamo Zagreb yang bakal menang. Lille Ajax, sesuai dugaan gue, Ajax di atas angin. Lalu Benfica save Arsenal, ini makanya gue bilang saling menahan, dan bener saling menahan. Molde Hoffenheim, yang gue pikir Hoffenheim sempat nih unggul Molde, ternyata Hoffenheim bisa ngejar 3-3. Ini modal penting nih, Hoffenheim cuma butuh imbang 0-0 aja buat bisa lolos di Pre-Zero. Lalu Shakhtar Tel Aviv ini derby Eropa Timur ya. Shakhtar menang ya 2-0-2. Leg 2-nya bakal di Donbas. Bukan Donbas, Olimpiski, numpang di Olimpiski. Shakhtar bakal menang. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana. Antwerp lawan Rangers. Kartu merah Antwerp membuat Rangers menang. Pasukan Steven Gerrard masih tak terkalahkan sejauh ini hampir di seluruh kompetisi.
Granada dan Napoli. Kembali lagi Gattuso menunjukkan inkonsistensi skuadnya dengan kalah 2-0 sama klub yang hampir mengalahkan Barcelona di Copa del Rey. Salzburg Villarreal, ya setelah kepergian Szoboszlai, Villarreal menunjukkan kekuatannya. Mereka kembali menjadi singa yang bangkit dari tidurnya setelah sekian lama nggak bermain di Eropa. Itu aja cukup sih untuk leg 1 Europa League sama leg 1 klaster pertamanya UCL, karena minggu depan bakal di up nih preview dari leg 1 klaster 2 nya UCL dan Europa League leg 2 32 besar. Oke. Sesuai bahasan gue tadi kan, gue pertama ngucapin soal ya segala macam tentang prapaskah dan pasca. Kenapa? Karena minggu lalu kita sudah memperingati peringatan terbentuknya negara Vatikan, sebuah negara di dalam negara. Kayak apa sih ceritanya? Nah gini, ini negara, kalau kalian banyak yang bilang dan berpikir bahwa negara ini cuman isinya cuman orang-orang, para imam ya, para kaum rohaniwan Katolik ya, ada paus, tentunya Bapak Paus dan para kardinalnya. Iya, tapi apakah mereka menjalani hanya total kehidupan rohani dan spiritual? Saya rasa sih tidak. Gua rasa enggak. Kenapa? Ternyata ada fakta penting nih di Vatikan, di negara dalam negara ini ya. Dan kita perlu bangga juga ya bahwa Kardinal Suharyo terpilih menjadi perwakilan kardinal untuk negara kita di Indonesia, dan ya menjadi kardinal dari yang dipilih langsung oleh Sri Paus. Oh ya, dan satu pak, dan oh ya perlu diingatkan ya, nggak ada tuh ya kardinal punya anak ya, itu bohong ya. Dan kemudian kalau fakta penting lainnya bagi Sri Paus kita nih, Fransiskus, Bapak Paus Fransiskus, yang kemarin kedatangan para rombongan klub rakyat Spezia, itu ternyata juga sangat menyukai sepak bola. Tahu siapa klub favoritnya? Karena Paus Fransiskus ini datang dari Argentina, dia fans dari klub San Lorenzo. Nah sekarang kita bahas ya, mereka ini negara yang sudah dapat pengakuan internasional pada 11 Februari 1929, dan juga perlu dipatut bangga karena Vatikan juga adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan kita sebagai orang Indonesia, mengakui kedaulatan kita orang Indonesia. Luas areanya cuma 0,49 km persegi, populasinya juga 842 jiwa, 95% penduduknya adalah laki-laki. Tidak ada rumah sakit bersalin di situ. Dan di tempat ini sudah berlangsung perjanjian Lateran antara Holy See dan Italia. Dan diperintah, karena ini adalah negara keagamaan, yang mimpin adalah Uskup Roma, yaitu Bapak Paus sendiri. Dan memang jadi tempat spiritual. Ya, gereja Katolik Roma bertumbuh di sana, dan juga ada agama lain yang tumbuh, yaitu sepak bola. Sepak bola kuno yang kasar sudah hadir di Vatikan sejak tahun 1521, dan sepak bola modernnya baru hadir pada tahun 1521 ya, dan modern baru hadir pada 1947, 2 tahun setelah kita merdeka. Dan 4 tim yang beranggotakan pegawai Vatikan menggelar turnamen. Sayangnya itu nggak berlangsung lama karena sifat kompetitif olahraga ini akan merusak harmonisasi, dan kita tahu persatuan walaupun cuma di atas lapangan itu tidak baik dalam sebuah hukum, tidak baik dalam anjuran agama ya, anjuran Alkitab, karena menimbulkan macam-macam huru-hara nantinya. Nah, tapi pertandingan kompetitif ya yang ada cuma laga persahabatan, tapi pertandingan kompetitif mereka baru hadir lagi pada tahun 1966, tahun pas Inggris juara. Dan meski statusnya negara di dalam negara dan juga punya tim nasional, mereka bukan anggota UEFA atau FIFA, karena di sana ada liga resmi, isinya tapi 8 klub amatir yang biasanya terbagi atas instansi tempat kerjanya. Ada Swiss Guard itu pasukan yang pakai kayak kostum abad pertengahan yang warnanya merah kuning biru, pakai topi kayak topi Romawi gitu, topi Romawi. Nah itu Swiss Guard itu adalah tentara yang sering mengawal Paus kemanapun Paus
mengikuti, bahkan saat homili Urbi et Orbi itu juga dikawal sama Swiss Guard. Kemudian ada pegawai Museum Vatikan, pegawai surat kabar Vatikan, terus ada pegawai dari stasiun radio dan pasukan polisi Vatikan. Wilayah Vatikan 20%-nya berisi yaitu Basilika Santo Petrus dengan Plaza di Pietro atau lapangan Santo Petrusnya. Ngebuat sebuah kompetisi diadain di luar perbatasan, meski nggak terlalu jauh, itu di Campo Cardinale Francis Joseph Spellman. Lapangannya punya pemandangan indah dan itu lapangannya itu langsung dekat ke kubah Basilika Santo Petrus. Di level internasional, timnas Vatikan itu terdiri pemain yang karyawannya mayoritas adalah Swiss Guards. Laga pertamanya adalah 0-0 dengan ya sama negara di dalam negara, tapi ini diakui oleh FIFA dan UEFA, itu San Marino pada tahun 94. Dan cuman main sekali-kali lawan tim yang juga nggak diakuin FIFA. Mereka juga jatuhnya mungkin masuk ke NF Board atau CONIFA. Walaupun gak jago-jago amat, ternyata Vatikan pernah dilatih oleh Mr. Trapp, yaitu Giovanni Trapattoni pada tahun 2010. Trapattoni sendiri bilang emang mau ngelatih Vatikan secara full time saat dia udah pensiun sebagai pelatih di klub profesional atau di timnas. Laga pertamanya sebagai pelatih itu pada tanggal 23 Oktober 2010 saat Vatikan menghadapi tim yang terdiri dari para polisi keuangan Italia, atau ya mungkin kalau di sini sebutnya ya itu para badan pengawas keuangan lah, OJK, Otoritas Jasa Keuangannya Italia. Selain liga, kompetisi cup dan timnas, Vatikan juga punya namanya Clericus, Copa Clericus. Ini adalah jadi Clericus ini diambil dari kata klerus. Klerus itu artinya kaum rohaniwan, klerus ya, kaum kudus, kaum yang sudah mengikat kaul kekal bahwa mereka akan hidup untuk melayani Tuhan dan sesama, tidak boleh menikah, yaitu contohnya kayak pastor, suster, biarawan, biarawati, suster biarawati ya, bukan suster rumah sakit. Dan juga ini piala ini adalah gagasan dari Kardinal Tarsisio pada tahun 2007 dan terdiri dari perguruan tinggi agama Katolik dan juga dari para seminari, tim-tim seminari. Ada seminari tinggi, berarti bukan seminari menengah ya, berarti seminari tinggi. Nah, perlu kalian ketahui seminari itu dari kata seminarium yang berarti tempat penyemaian. Jadi tempat penyemaian untuk membibit para calon imam, makanya namanya seminari. Itu untuk sekolahnya para calon imam, para calon romo, calon pastor. Dan ini kalau dari sumber ya sebenarnya jangan bilang pendeta, pastor lebih tepatnya kalau Katolik. Nah, ini Piala Dunia buat para pastor, aturan permainannya juga diubah, nggak 90 menit. Setiap imbang langsung adu penalti, nggak ada extra time. Yang paling unik, selain ada kartu kuning dan merah, mereka juga punya kartu biru. Maksudnya apa kartu biru? Pemain yang kena kartu biru akan masuk ke sin bin selama 5 menit sehingga dia bisa merenungkan kesalahan. Sin bin itu apa? Bin itu kan tong sampah. Sin itu dosa, berarti tempat tong sampah dosa. Maksudnya sin bin itu kalau di gereja-gereja Katolik itu disebutnya sebagai ruang pengakuan dosa. Jadi kalau misal dapat kartu biru, si pemainnya ini langsung masuk ruang pengakuan dosa, disuruh merenung ya selama 5 menit buat merenung kesalahannya. Ya maklum lah, namanya juga ini kompetisinya para imam, jadi ya sehat yes, sehat jasmani yes, tapi juga menjunjung